Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ini Anda semua kelihatannya banyak yang lemes nih Mbak Agi karena tadi malam tim Nas U23 itu kalah, ya kalah yang dikalahkan oleh Uzbekistan gitu ya. Ini yang saya kira ini masih banyak menjadi perbincangan gitu di mana-mana gitu. Dan tapi masih berharap katanya oke kalah di semifinal tapi masih bisa lolos ke Olimpiade di Paris kalau bisa memenangkan perebutan ke tempat ketiga gitu ya Mbak ya, lawan Irak ya nantinya pertandingannya ya, kalau kalau bisa menang nah itu bisa lolos juga ke Olimpiade. Tapi bersama dengan itu juga yang kemarin itu heboh itu soal nobar itu ya, kan nobarnya di mana-mana dan MNC pada waktu itu mengancam mereka akan diambil tindakan hukum kalau membuat nobar, kan begitu ya Mbak Agi. Jadi itu ada sisanya, tapi sekarang udah tuntas semualah setelah acara itu selesai. Dan ini menunjukkan memang bola untuk Indonesia itu masih jadi permainan rakyat yang paling utama begitu. Dan sekarang kelihatan sekali juga jadi alat politik juga sih Mbak Agi ya kelihatannya ya. Iya ya, memang seru banget ya Mas Hersu dan juga masih menyisakan polemik gitu. Karena ternyata bola masuk yang dianulir, gol yang dianulir oleh wasit gitu dan wasitnya itu berasal dari Cina yang akhirnya banyak sekali nih di media sosial Mas Hersu orang yang spill gitu atau yang mengungkap akun dari sang wasit. Wah, ini rame-rame nih gimana kalau netizen Indonesia itu kan memang kalau soal-soal itu tuh mereka kompak sekali. Apalagi memang dianulir lewat VAR itu katanya masih apa ya, kalau menurut Ferrari memang sebelumnya dia pernah 2 kali lah dirugikan oleh wasit tersebut begitu. Ini Muhammad Ferrari pemain kita mengatakan demikian begitu. Jadi ya masih rame karena memang terjadi kontroversi juga di situ begitu dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi juara ketiga lah gitu ya. Ya, ya, ya. Oke. Oke, buat Anda yang masih berduka karena kalah timnas U23, oke, ayo move on. Orang yang kalah Pilpres saja udah pada move on, masa yang kalah nggak move on. Iya dan ramai sekali ya Mas Hersu itu yang Iya. namanya nobar para bupati, para wali kota sampai di RT RW semuanya pada bikin nobar. Jadi pengumuman dari MNC Group begitu yang mengatakan bahwa akan dilakukan tindakan pidana sepertinya itu dilawan begitu oleh warga masyarakat dan akhirnya diumumkan bahwa yang tidak boleh kalau ada kegiatan ekonomi, sponsor dan sebagainya. Ya ini kan menyatukan masyarakat ya. Ini tontonan untuk rakyat gitu ya. Hadiah lah begitu dari MNC begitu ya. Yes, oke. Kita akan bahas topik-topik lain ya, Mbak Agi, yang sampai sekarang saya jujur masih agak bingung-bingung tuh saya mengikuti perkembangan bunuh dirinya seorang petugas kepolisian ya, Brigadir Ridal Ali Tommy ya, yang itu dari Manado itu yang terjadi di Mampang Perapatan Jakarta sampai sekarang masih menyisakan misteri ya tentang kenapa? Karena sampai sekarang polisi sudah menutup kasusnya, tetapi motifnya itu tidak Iya. terungkap ya karena keluarga tidak bersedia diotopsi dan sebagainya dan sudah memutuskan kasusnya itu buku. Ini menurut saya juga menarik karena apalagi ini berkaitan dengan seorang polisi begitu yang melibatkan seorang pengusaha yang juga ada kaitannya dengan masalah politik ini Mbak Agi. Jadi orang mau ditanya-tanya ada apa ya kasus ini kok sepertinya kesannya ditutup-tutupi begitu, kok banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di kasus ini. Saya kira itu menarik loh Mbak Agi kalau untuk kita bicarakan. Iya ya, itu sangat-sangat menarik Mas Hersu karena masih menyisakan misteri ya. Hmm. Segala sesuatu yang masih berbau misteri itu pasti orang selalu ingin tahu. Karena walaupun kasusnya sudah ditutup, tapi polisi belum menjelaskan soal motif. Hmm. Jadi kalau seandainya memang betul yang bersangkutan ini bunuh diri, apa motifnya begitu? Ya. Hmm. Apalagi istrinya mengatakan dia memiliki anak 3, usianya pun masih muda kelahiran tahun 90, jadi masih usia 34 tahun begitu kan. Dan kemudian dia sangat sayang kepada keluarganya yang sepertinya orang yang menyayangi keluarga apalagi masih punya anak kecil itu kalau dia bunuh diri artinya dia memutus sumber kehidupan gitu ya, rezeki bagi keluarga lah istilahnya demikian. Itu sepertinya tidak mungkin dilakukan kalau menurut istrinya demikian. Nah, berbagai misteri ini mungkin perlu kita ungkap nih Mas Hersu soal Hmm. siapakah bos yang dimana dia selama ini bekerja karena kabarnya itu kan juga tidak tidak karena ada BKO atau ada melalui SOP yang jelas begitu dan ini masih terus diselidiki oleh Polda Sulawesi Utara begitu tentang Ya. status yang bersangkutan. Agak aneh kan menurut saya ya kalau dia kemudian seorang petugas polisi di Polda Sulawesi Utara, tapi kemudian dia
menjadi semacam dalam tanda petik disebutnya ajudan dari seorang pengusaha yang ada di Jakarta, tapi juga disebut sebagai atasannya Polwan dan sebagainya. Ini makin jelas, saya makin bingung itu Betul. aneh karena biasanya kita tahu banyak sekali polisi yang di BBKU kan begitu ya, atau di oh ya jadi pengawal pengusaha, pengawal politisi, banyak itu yang menjadi pengawal gitu. Tapi itu penugasan resmi gitu biasanya Mbak. Tapi ini kok ada seorang anggota Polantas ya ini Ya. dari Manado bisa jadi pengawal di mana di Jakarta, dan kalau menurut petugas kan dia baru berapa hari, tapi sebenarnya tetangga-tetangganya mereka mengungkap bahwa dia sudah cukup lama ada di situ. Itu jadi menurut saya memang banyak hal yang mesti kita bicarakan soal Brigadir Ridal Tommy Ali Tommy ya namanya ya. Iya, Ya. betul, betul Oke. sekali, Mas. Di luar itu apa yang juga topik yang menarik yang perlu kita perbincangkan, Mbak Agi? Di luar itu sepertinya, soal tanah nih Mas Herssu, ini Ah, pemerintah ini rupanya sedang ngebut nih ya, ngebut investasi untuk IKN begitu. Kemarin kan datang Perdana Menteri dari Singapura begitu kan, beserta dengan, suksesornya yang berikutnya yaitu, ah. Lawrence namanya ya, dan kemudian, Pak Jokowi beserta dengan suksesornya atau penerusnya yang berikutnya yaitu Pak Prabowo kan bertemu, dan kemudian berharap ada investasi dari Singapura, dan begitu juga Setiap kali ketemu ketemu siapapun pasti yang dipikirin oleh Pak Jokowi investasi. investasi IKN lebih spesifik ya. Kalau Iya, lebih investasi spesifik. biasa ya gitu. Memang berharap investasi untuk IKN, begitu juga dengan yang hari ini datang, yaitu CEO dari Microsoft, itu juga ditawari untuk berinvestasi di IKN, begitu ya. Dan kemudian juga yang menarik itu Bahlil, yang tampaknya sekarang sedang girang betul, begitu senang betul sepertinya Mas Herssu, yaitu karena sedang menyiapkan tanah untuk Sukanto Tanoto, yaitu salah satu konglomerat kita, begitu yang sebetulnya Sukanto Tanoto kalau kita telusuri ke belakang, memang dia yang menguasai banyak lahan di IKN Ya, tersebut. ya, 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 ya. Nah ini Ya, apa sih kenapa kok dia kemudian disiapkan lahan baru lagi itu apa maksudnya ya? karena memang dia tidak termasuk ke dalam investor dalam negeri yang di bawah aguan, Mas Heru. Oh. Jadi itu kan ada sekitar 10 ya ketika itu, dan dia tidak masuk ke dalam daftar nama dari para konglomerat tersebut. Tapi kalau seandainya kita menengok ke belakang, memang Sukanto Tanoto ini kan menguasai hutan tanaman industri di sana, begitu ya. Luas banget loh lahannya di sana ya, kalau nggak salah sampai 161.000 hektar begitu ya? Ya, saya tepatnya kurang kurang tahu, tapi memang besar sekali, dan kemudian lahan yang diserahkan kepada, pemerintah begitu sebagian, itu hanya sebagian memang sebesar 41.000 hektar kalau tidak salah, itu ketika Pak Jokowi mulai ingin mengatakan akan, berkonsentrasi membangun IKN begitu kan tahun 2019, dan walaupun tertunda sampai tahun 2021 karena Covid dan sebagainya, itu dia menyerahkan sebagian itu sampai sampai sebanyak itu 41.000 hektar kepada, negara untuk sebagai karena ada di kawasan inti IKN Mas Herssu. Dan sebenarnya itu kan lahan tanah negara juga Nah, sebenarnya. negara, betul, karena dia hanya HGU begitu ya. Iya. Dan kemudian dikabarkan juga kalau tidak salah waktu itu sempat ini juga ditulis oleh Tempo begitu ya mengenai dia masih memanen kayu Hmm. di lahan kawasan inti IKN tersebut, yaitu dari lahan-lahan dia yang masih tersisa di sana. Jadi ini memang sebetulnya dia salah satu penguasa begitu, penguasa tanah di sana, dan kemudian sekarang ini dia sedang disiapkan lahan lagi. Nah, ini ada hubungannya seperti Mas Herssu, karena belakangan ini pekan yang lalu tanggal berapa ya saya lupa, tapi ada pertemuan ya antara Pak Jokowi terus kemudian AHY dan juga Bahlil begitu, yang kemudian Pak Jokowi meminta AHY untuk mengosongkan sekitar 2046 hektar lahan di sana, padahal di dalamnya itu masih ada masyarakat adat atau warga setempat. Dan kemudian Bahlil belakangan mengakui begitu bahwa ada pertemuan antara dirinya terus kemudian dengan Ketua Otorita Batam dan juga dengan Pak Jokowi yang membahas soal penyiapan lahan untuk Sukanto Tanoto ini Mas Herssu di sana, dan itu harus dilakukan segera gitu. Ini istimewa betul ini Sukanto Tanoto ini. Ya, 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 ya. Oke, kalau ngomongin AHY lagi rame ya itu video-videonya di Twitter Hmm, ya yang dia melakukan hmm. kunjungan ke berbagai daerah dengan mobil-mobil mewahnya itu ya, lagi rame banget juga itu.
Iya, itu viral juga itu Mas Herssu dan sebetulnya sudah dari berbagai kunjungan AHY ya, dia seperti terus-menerus berkampanye. Jadi suasananya seperti suasana kampanye karena seperti misalnya dia memakai mobil yang ada sunroofnya begitu kan, keluar bersalaman dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga yang paling rame itu ketika dia memakai kendaraan taktikal dan kemudian yang dimodifikasi dan sepertinya itu tidak ada kendaraan itu secara resmi di ATR, Kementerian ATR BTN. ATR Tapi ada begitu ya. tulisannya kan Mbak, tadi kalau coba kita lihat nih videonya ini ada tulisannya ada ATR BTN ATR BPN dan kemudian cuman di belakangnya begitu. Nah, kalau lagi kelihatan tulisan kok ditulisnya AHY. Jadi saya bingung juga ini. Ini kendaraan apa ini sebenarnya? Ini bukan kendaraannya BPN ya, Mbak ya? Bukan. Bukan, karena kendaraan ini sudah sering dipakai oleh AHY dan sering muncul di Oh. medsosnya dia begitu. Jadi Oh. jadi ini memang juga menjadi pertanyaan banyak pihak dan kemudian banyak yang menyayangkan, ada Ya bulian platnya juga. pakai plat plat menteri lagi ya, plat Iya, menteri. betul. Jadi ini kendaraan pribadi yang kemudian ketika dia jalan seperti itu dikasih plat resmi ya Mas Hmm. Herssu, plat Hmm. resmi menteri dan kemudian di tetap di situ ditulis ditempel stiker BPN begitu ya, tapi di Hmm. sampingnya ada tulisan AHY, di belakang juga ada tulisan AHY. Sudah seperti mobil untuk Pilpres gitulah Ya, ya, untuk ya, ya. suasana pemilu begitu orang mengatakannya. Ini mungkin loh ya, mungkin ini sebenarnya kemarin disiapkan untuk kalau dia jadi cawapres mungkin untuk kampanye, tapi mungkin karena batalnya udah tanggung deh, udah disiapin pakai aja lah sekali-kali gitu ya. Ya. Dan memang suasananya itu kalau AHY ada gitu, suasana seperti apa ya, suasana formal ala tentara apa dan sebagainya begitu, seperti ada nuansa itu ya Mas Herssu yang Hmm, hmm, diciptakan begitu. hmm. Dan tidak seperti menteri yang misalnya yang datang kemana begitu ya. Sepertinya itu juga ada mobilisasi begitu kalau saya melihat gitu. Jadi memang dia datang, biasanya masyarakat senang karena dia bagi-bagi sertifikat kan Hmm, hmm. gitu, bagi-bagi sertifikat dan sepertinya AHY seperti menikmati suasana itu ya. Makanya diledek betul itu sama netizen begitu. Jadi memang ya nikmatilah itu 8 bulan menjadi menteri begitu karena itu memang yang diinginkan dan nanti mungkin bisa diceritakan kepada anak cucu begitu bahwa Mbah Oh, ini pernah menjadi menteri dan sebagainya oh, kan begitu. mereka nggak tahu bahwa ini akan jadi menteri lagi dong dalam kabinet Iya berikutnya. betul betul, iya Ya, iya. Tapi kan targetnya sebetulnya tidak hanya menjadi menteri ya Mas Herssu, iya, tapi ya. setidaknya menjadi menteri saja sudah memberikan kebahagiaan dan kebanggaan gitu bagi Yes. AHY. Pastilah ya. Dan seperti ya oke, kita kita obrolin langsung aja ya Mbak ya, yang ini ya, yang Mhm. soal Brigadir Ridal Ali Tommy Iya. ini ya Mbak Agi, ini menurut saya banyak sekali kejanggalan dan keanehan-keanehan ya yang terjadi. Iya iya. Iya Mas Herszu ya kita mengikuti dari awal, memang kita tidak mengkontenkan, kita tunggu dulu begitu. Sebenarnya apa sih di balik ini begitu. Tapi sampai sekarang walaupun kasusnya sudah ditutup karena pihak kepolisian mengatakan bahwa ini adalah kasus bunuh diri Hmm. dan hasil dari dokter forensik, hasil pemeriksaan forensik juga mengatakan demikian begitu Yes. ya Mas Herszu. Jadi ada dia menempelkan pistolnya yaitu jenis HS kaliber 9 mm kalau tidak salah Mas Herssu ya dan itu ada bekasnya menempel di kepala dari pelipis sebelah kanan dan keluar dari pelipis sebelah kiri dan ini memang CCTV-nya sudah beredar luas Mas Herssu jadi ada master CCTV yang bisa melihat langsung begitu ya ketika dia menurunkan penghuni rumah ada anak kecil juga ada orang dewasa juga menurunkan jadi rupanya dia jadi sopir di mobil Alphard tersebut dan kemudian dia maju menuju ke bagian halaman yang lain dan di situ ada mobil putih dia sempat berbelok dan menabrak mobil putih Nabrak itu ya. Ya, ya. ya dan sepertinya dia mau parkir di sebelahnya. Nah, disitulah kemudian terdengar bunyi letusan begitu orang dari dalam rumah terlihat di CCTV bagaimana mereka berhamburan keluar dan kaget gitu ya. Dan setelah itu selesai CCTV yang dipublikasi tersebut. Hmm. Tapi yang menjadi keanehan juga ada 15 CCTV sebetulnya di rumah dan halaman tersebut karena ini memang rumah mewah begitu Mas Herssu di daerah Mampang Perapatan 4 nomor 20 begitu ya. Dan ini 15 CCTV
tersebut ternyata tidak berfungsi atau mati. Nah, ini kan menjadi keanehan juga. Bagaimana mungkin rumah tersebut adalah milik seorang perwira polisi perempuan, polwan, dan suaminya adalah seorang pengusaha batu bara, begitu. Pengusaha Hmm, batu bara yang eh, bernama Indra, Indra Pratama, begitu ya, ya. IP, begitu ya disingkatnya. Indra Pratama ini adalah seorang ketua Gibran Center atau relawan Gibran di Jawa Timur yang cukup terkenal kalau di Jawa Timur. Media di Jatim mengatakan bahwa foto-foto dia begitu selama menjadi ketua relawan di Jawa Timur dan sebagainya itu beredar luas begitu dengan karena mengadakan berbagai macam acara di sana begitu dan sekeliling dari rumah tersebut tetangga mereka juga mengetahui bahwa dia adalah seorang pengusaha tambang begitu dan istrinya adalah seorang polwan yang sampai sekarang identitas dari polwan ini juga tidak dipublikasi Mas Ersu Hmm. dan dari pihak korban yaitu Rat atau Rida Alitomi ini juga istrinya tidak bersedia mengungkapkan nama dari bosnya tersebut gitu karena mungkin memang ini terjadi sesuatu yang tidak sesuai SOP atau tidak resmi bagaimana seseorang yang sebagai anggota Satlantas di Manado begitu ya di Sulawesi Utara kemudian bisa menjadi ajudan dan ajudannya menurut humas dari Polda Sulut begitu ajudannya diketahui adalah menjadi ajudan dari si pengusaha begitu Mas Yesu. Jadi bukan ajudan dari istrinya begitu walaupun sama-sama polisi ya sebetulnya istrinya polisi polwan yang katanya entah perwira tinggi sampai sekarang juga belum terungkap. Perwira tinggi nggak mungkin dong. Kalau perwira tinggi udah tua banget dong. Iya Sementara betul. Tapi istrinya suaminya terlihat muda ya Mas Hersu ya ya. muda masih muda, Iya masih masih berondong muda. kalau istilah anak. Sekarang itu pun saya juga agak agak terkejut ini kalau pengusaha tambang begitu dengan tampang yang masih sangat belia seperti Iya itu muda. biasanya ya mungkin ini anak orang kuat juga gitu mungkin kita duga-duga ya ini memang banyak Iya tanda tanya lah betul seputar betul betul. siapa ini sebenarnya pengusaha ini tapi Anda tadi sebut dia oh ternyata ketua Gibran Center Jawa Timur kan begitu dan Betul. kan biasanya profilnya udah cukup moncer tapi kan ini belum dia selama ini kan nggak dikenal kalau di nasional gitu ya Mbak ya baru Iya. namanya muncul setelah kasus ribut-ribut ini dan rumahnya itu saya kira kan itu rumah mewah kalau nggak salah itu rumahnya bekas Pak Menterian ya Menteri Transmigrasi dulu ya Pak Pak Fahmi Idris, Fahmi Idris itu menteri apa ya transmigrasi bukan atau menteri Menteri perindustrian Perindustrian dulu oh ya. menteri perindustrian jadi itu memang Mhm. rumah pejabat tinggi negara tadinya begitu ya. Ya, Mhm. dan Pak Fahmi kan selain seorang pejabat tinggi negara juga pengusaha besar pada waktu itu ya. Iya, Ya. pengusaha properti, pemilik hotel juga di Jakarta ya. Hmm. Jadi ini memang rumah mewah begitu dan si pengusaha maupun istrinya ini yang polwan ini ternyata tadinya masih dipertanyakan apakah dia menyewa rumah tersebut setelah wafatnya dari Pak Fahmi Idris begitu, tapi ternyata dia mengakui bahwa ini adalah rumah saya begitu. Jadi rumah itu sudah dibeli dan status dari korban yaitu Brigadir Rat ini Mas Hersu ini ternyata sudah 2 tahun di sana yaitu Oh, sejak jadi bulan ibu Desember seperti yang dikatakan dia cuma berlibur di Jakarta bukan seperti itu ya? bukan. Nah, sementara si pengusaha ini Indra Pratama yang masih muda ini mengatakan bahwa dia baru 1 minggu ada di sini, begitu kan? Dan dia hanya menginap saja karena dia kawan saya, yaitu kerabat saya ketika saya pernah di Manado dulu dan berkenalan dengan dia. Padahal kalau menurut ini dia sebetulnya dia mengelak dengan cara yang tidak cantik gitu ya, karena tetangga-tetangga sekitar itu ternyata mengenal korban Rat ini, karena Rat ini rupanya bergaul dengan Hmm. tetangga-tetangga dan warga di sekitar. Jadi mereka kenal betul dengan Rat tersebut dan mereka mengatakan bahwa dia sudah lama di sini, sudah 2 tahun lebih ada di situ menjadi ajudan. Dan istrinya pun juga mengatakan sudah lama, dia sudah 2 tahun dan bahkan Lebaran kemarin dia tidak pulang. Jadi Hmm. dia pulang ke Manado itu sekitar 3 bulan sekali katanya dan di Manado kemarin terakhir dia berangkat ke Jakarta itu pada awal Maret yaitu pada awal puasa Mas Hersu dan kemudian bahkan pada saat Lebaran pun dia tidak pulang sampai dengan kematiannya saat ini. Hmm. Nah ini makanya penting ya motifnya apa karena menjadi tanda tanya besar gitu karena katanya mereka suaminya ini udah mulai ngeluh nggak kerasan katanya gitu ya menjadi ajudan di situ. Tapi apa iya kalau orang cuma nggak kerasan aja kok kemudian kemudian dia Sampai bunuh bunuh diri. diri apalagi kemudian keberadaan dia tidak resmi kan kalau kayak misalnya keberadaan dia tidak kalau dia resmi pun misalnya kan dia bisa mengajukan pada atasannya bahwa dia sudah tidak kerasan di situ dan kalau itu kemauan dia sendiri mengapa dia tidak segera mundur dari situ kan kalau kita
mengikuti penjelasan yang resmi dari Polda Sulut ya kelihatannya dia ini nggak resmi kan gitu Betul. sebagai petugas di situ gitu ya. Iya ya, betul, sepertinya memang tidak resmi Mas Hersu, karena ada penjelasan dari Kabid Humas Polda Sulut yaitu Kombes Michael Irwan Tamsil, ini dia mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan Propam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari pengusaha yang di Jakarta itu tidak dilengkapi dengan surat tugas atau surat izin dari kesatuan atau dari pimpinan begitu. Sehingga kemudian diperintahkan akan ada pemeriksaan begitu kepada, Kapolres yang menjadi atasannya dan juga kepada Kasat Lantas yang menjadi atasannya. Bagaimana prosedur tadinya dia bisa kemudian menjadi ajudan di Jakarta begitu Nggak dan masuk akal kan ya kalau atasannya pasti kalau dia ngilang sampai 2 tahun kemudian kan tidak lapor ya masih dianggap disersi kan mesti. betul betul Mas Hersu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan nih netizen komentarnya banyak ya. Apakah sebetulnya dia mengetahui tapi menutupi begitu Mas Hersu? Dan apa tugasnya sebetulnya? Apakah hanya menjadi sopir saja begitu sementara di sana kan menjadi bagian dari Satlantas begitu dan apa yang dilakukan ketika dia bukan menjadi ajudan dari sang polwan tapi justru menjadi ajudan dari suaminya yaitu menjadi ajudan pengusaha begitu kan. Dan yang menarik juga bahwa di dalam mobil Alphard tempat dia melakukan bunuh diri tersebut ternyata plat nomornya menggunakan plat nomor yang seolah-olah teridentifikasi sebagai plat nomor anggota DPR. Nah ini menarik, ini membuat anggota DPR juga berang, MKD berang begitu Mas Hersu yang mengurusi soal ini begitu dan mengatakan itu jelas plat nomornya palsu begitu. Ya, ya, ya. Ini jadi sekarang banyak sekali misteri ya di seputar itu Ya. ya. Tanda tanya apa sebenarnya motifnya, kemudian apa hubungannya dengan pengusaha itu, dan siapa polwan itu dan apa siapa pengusaha ini dan sebagainya. Ini sekarang saya kira banyak sekali hal yang mesti diungkap. Sayang sekali ya kalau kemudian keluarga minta tidak perlu enggak seperti diotopsi gitu dan kemudian juga motifnya tidak terungkap kan. Jadi kalau dalam hukum jadi semacam dark number walaupun kalau dari hasil sementara ini, hasil forensiknya, saya kira kelihatannya memang betul ya dia melakukan bunuh diri ya, Mbak. Kan karena memang lukanya itu katanya sesuai dengan luka tembakan dari jarak dekat gitu yang ditempelkan. Tapi kenapa dia melakukan itu yang saya kira jadi menarik perhatian. Karena kadang-kadang hal-hal kecil begini ini menuntun kita pada sebuah peristiwa yang lebih besar lagi. Tapi dengan ditutupnya kasus ini ya kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di situ. Iya ya, dan itu seperti dikatakan Mas Hersu barusan itu juga dikatakan oleh Kompolnas Wahyu Rudanto dan juga oleh apa namanya pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mereka juga mengatakan demikian. Apakah jadi pola orang bunuh diri itu tidak selalu karena stres akibat dari misalnya karena keuangan, misalnya masalah finansial, tapi juga bisa jadi karena adanya tekanan gitu, tekanan dari pihak lain yang kemudian membuat dia bunuh diri. Dan yang terakhir ini Mas Hersu ternyata ada di apa namanya tas yang ada atau di dompet yang ada di lokasi yang dia bawa oleh korban ini ada mata uang Thailand, terus kemudian ada tisu magic, terus kemudian juga ada beberapa lah begitu ya yang bisa menjadi mungkin petunjuk begitu apa yang terjadi sebetulnya kan itu memperlihatkan kegiatan dia sehari-hari itu apa begitu ya. Ya oke. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya Mbak Agi. Kita langsung lompat ke IKN dong berarti ya. Iya ya Mas Hersu, kita lompat ke IKN nih. Ini menarik juga ini IKN ya Mas Hersu. Jadi memang Pak Jokowi ini sedang apa ya tergesa-gesa betul begitu ya melakukan percepatan untuk pembangunan IKN karena memang sepertinya bulan Juli itu tidak hanya Pak Jokowi saja tapi menteri-menteri yang lain. Kalau Pak Basuki Menteri PUPR itu sudah akan pindah dari sejak bulan Juni. Nah pada besok itu sudah Mei ya Mas Hersu, Mei yang artinya bulan Juni tinggal satu bulan lagi. Pak Basuki sudah mendahului pada bulan Juni. Nah kemudian pada bulan Juli Pak Jokowi beserta dengan banyak menteri sudah pindah ke sana termasuk AHY sebagai Menteri Pertanahan begitu juga Kominfo Budi Ari misalnya itu termasuk menteri-menteri yang sudah siap pindah ke sana gitu. Ya, cuman persoalannya jadi wartawannya yang pindah ke sana siapa ya nanti kalau mereka ada liputan-liputan. Saya bayangkan apakah wartawan istana juga akan boyongan pindah ke sana itu Mbak Agi. Iya, kemudian disediakan lokasinya di mana begitu kan? Karena memang lokasi untuk ASN saja ini kan baru mereka yang tadinya nih ASN nih Mas Hersu. Kalau melihat kronologi
teknologinya. Mereka harusnya sudah pindah itu mulai tahun 2023 begitu kan, target awalnya, dan ternyata 2023 tidak bisa, jadi awal 2024 tidak bisa juga dari bulan Maret, kemudian pindah ke sekitar April, Mei tidak bisa juga, kemudian kemarin terakhir kan sekitar bulan Juli harusnya mereka Ya, sudah pindah, ternyata terakhir ini bulan September. Kenapa bulan September? Karena lokasi tempat tinggal mereka yaitu apartemen-apartemen atau rusun yang sudah dibangun akan ditempati lebih dulu oleh mereka yang akan mengikuti upacara 17 ya, Agustus ya, ya, gitu. ya, ya. Ini banyak lucu-lucunya ini nanti saya kira ya. Iya, dan ada juga Mas Ersu, kalau kita melihat gitu ya akun-akun dari netizen lokal begitu, kalau saya melihat itu ada yang diunggah begitu, dan itu cukup mengejutkan juga buat kita begitu, saya begitu yang belum pernah ke IKN gitu, walaupun sudah melihat-lihat perkembangan terakhir kan banyak sekali dari influencer Pak Jokowi dan juga dari buzzer-buzzer Pak Jokowi sampai sekarang masih yang mengupdate terus pembangunan di sana seperti apa. Nah, ini apa yang diunggah oleh warga itu bagaimana jalan menuju IKN itu Mas Hersu itu memang masih berupa jalan berdebu begitu, dan kemudian macetnya macet berat. Jadi kalau menuju ke IKN lewat jalan darat begitu dipenuhi dengan truk-truk tanah, truk-truk yang atau apa kontainer yang mengangkut bahan-bahan bangunan dan sebagainya. Dan jadi warga sekitar kalau melewati jalan tersebut itu bisa 2 jam 3 jam itu stuck di tempat seperti itu. Itu saya melihat terakhir pada waktu bulan puasa kemarin gitu. Nah, artinya ini kalau sekitar baru 2 minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu, artinya sepertinya belum banyak perkembangan. Jadi situasi di IKN itu memang masih seperti itu. Wajar kalau Pak Jokowi ya agak-agak cemas juga begitu ya, bagaimana nanti pada bulan Agustus karena sudah mendekati hari-hari terakhir begitu untuk Ya. beliau pindah ke sana. Dan kemarin ketika ketemu siapapun Pak Jokowi itu kan pasti yang ditawarin untuk investasi di sana, termasuk yang kemarin Apple ya, yang Betul. CEO Apple itu dia datang ke sana juga, kemudian Pak Luhut kan ditugaskan untuk mengawal itu agar menambahkan investasi. Nah, yang terbaru kan Microsoft ya, bos. Microsoft ini kan lumayan investasi dibandingkan Apple gitu ya. Dia walaupun tidak di IKN kan ini juga ditawari juga gitu ya. Jangan-jangan saya Betul. membayangkan para CEO itu kalau mereka tahu akan berkunjung, mau kemana ke Indonesia, ketemu siapa, ketemu Presiden Jokowi, siap-siap ya, pasti ditawarin ya nanti ya siap jawabannya betul kalau disiapin untuk investasi di IKN gitu. Iya, 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 memang menarik sekali siapapun lah ya, itu pasti apalagi Microsoft yang sudah beroperasi di Indonesia hampir 30 tahun, pasti ditagih nih jangan ngambil untung saja begitu. Hmm, hmm. Tapi saya rasa Microsoft juga masih agak sulit kalau berinvestasi di IKN, infrastrukturnya ya Mas Hersu, energinya, kebutuhan energi untuk di sana. Pak Jokowi kan meminta supaya lembaga penelitian atau pusat penelitiannya itu dilakukan di sana seperti itu. Pusat penelitian kan tidak hanya berupa bangunan saja, tapi juga untuk huniannya itu harus sudah disiapkan infrastrukturnya dan sebagainya. Tapi yang menarik belakangan ini adalah soal Sukanto Tanoto, Mas Hersu. Ini orang yang cukup kontroversial ya. Dia apa salah satu konglomerat kita gitu yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia juga dan sampai sekarang menjadi salah satu yang terkaya juga. Raja Itu Hutan ini dulu dikenal ya. ya, raja hutan, raja sawit, dan banyaklah, ini, apa namanya, usahanya begitu, dan, Pak Sukanto Tanoto ini mungkin kalau kita masih ingat video dia yang mengatakan bahwa walau bagaimanapun ayah kandung saya itu adalah Cina dan kemudian ayah angkat saya adalah Indonesia. Dengan begitu kita bisa melihat bagaimana preferensi dia terhadap, apa ya, nasionalisme dia ternyata masih yang utama adalah Cina, yang kedua baru Indonesia. Walaupun dia berusaha dan mencari rezeki itu di Indonesia, itu yang viral itu Mas Ersu. Dan juga kalau kita melihat latar belakangnya, dia pernah mengemplang pajak senilai kurang lebih 1,3 triliun dan sebagainya. Saya tidak tahu kasusnya itu lalu bagaimana, gitu. Jadi ini memang orang yang lumayan kontroversial dan sepertinya ini sekarang diistimewakan lah kurang lebih ya, karena memang untuk mendatangkan investor ke IKN ini lumayan sulit. Jadi begitu ada investor dalam negeri, walaupun sebetulnya dia sudah pemain di sana begitu ya, dan kemudian dia ingin berinvestasi di IKN, ini sepertinya diistimewakan betul. Nah, kemudian kita bertanya, apa hubungannya penyediaan lahan untuk Sukanto Tanoto ini dengan berita terakhir yang dimana Pak Jokowi sesudah bertemu dengan Bahlil dan juga dengan AHY Menteri BPN begitu ya, dan kemudian menyuruh AHY untuk mengosongkan lahan sekitar 2046 hektar padahal ada masyarakat di dalam.
orang kemudian menduga bahwa oh yang akan dikosongkan itu kemungkinan salah satunya itu yang akan digunakan tempat berinvestasi Sukanto Tanoto karena ada di wilayah inti IKN begitu. Ya, iya, iya. Ini memang kalau udah ngomongin IKN itu pasti bulat dan kita tahu permainannya orangnya itu aja sebenarnya ya Mbak ya. Kalau Betul ngomongin betul. soal IKN dan Mhm. tapi sekali lagi saya sih termasuk yang sampai sekarang masih mempertanyakan apakah betul jadi pindah ke IKN gitu. Saya tidak membayangkan kalau Pak Jokowi pasti pindah itu karena ini memang mimpinya Pak Jokowi. Tapi nanti Pak Prabowo setelah tanggal 20 Oktober dilantik apa iya orang seperti Pak Bowo itu nanti tahan gitu berkantor di IKN kemudian tidak bolak-balik ke Jakarta dan kita bisa membayangkan itu nanti betapa ribetnya ya kalau akan ada penyerahan surat-surat kepercayaan dari duta besar seperti sekarang gitu kemudian dikirim dulu pasukan pasukan dulu ke sana kemudian untuk seremonialnya juga dikirim ke sana dan sebagainya jadi ini betul-betul banyak drama saya kira nanti IKN ini ya Ya. setelah Pak Iya, Jokowi iya. lengser nanti ya Betul. Jadi drama yang pertama ini adalah betapa pemerintah ini menggelar karpet merah begitu ya untuk para investor, terutama para konglomerat begitu ya dalam negeri. Apapun sejarahnya dia pernah mengemplang pajak atau apapun sejarahnya, pokoknya asal dia mau masuk berinvestasi di di PN maka IKN ya kemudian digelar karpet ya merah begitu kan Mas Hersu. Dan ya yang berikutnya soal itu tadi misalnya kantor-kantor kedutaan, atase apa dan sebagainya. Malah kalau di Jakarta saya lupa ya kedutaan mana, tapi setidaknya ada dua kedutaan itu mereka malah sedang melakukan renovasi dan penambahan bangunan di wilayah ah kedutaan besar yang ya artinya apa iya orang yang sekarang sedang menambah bangunan, sedang melakukan renovasi, ya diperbesar bangunannya begitu ya untuk memberikan fasilitas yang lebih luas kepada warga negara mereka yang ada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke negara mereka, itu mereka berencana pindah ke IKN begitu kan Mas Irso? Ya, ya. Jadi banyak catatan saya kira kalau saran saya ya kita enjoy saja this game ya, kita nikmati saja permainan ini. Dan sambil saya lebih cenderung sekarang melihat angle-nya dari sudut yang lucu-lucunya saja gitu Mbak Agi, supaya nggak tambah ikut stres. Iya Ya, ya dan semoga para ASN yang akan pindah juga ya, ya bisa legowo begitu ya dan kemudian memperoleh kehidupan yang lebih baik di ya, sana walaupun mungkin untuk awal-awal ini baru mereka sendiri dan ya, meninggalkan sebagian keluarganya ya. masih tetap di Semoga Jakarta. khusnul khotimah. Ya, ya semoga terima. Oke, mari kita akhiri perbincangan kita ya. Dan sampai ketemu lagi kita esok ya. Tetap semangat seperti biasa. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki Indonesia. Kita pamit, tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.